kosmetik dengan bahan berbahaya, apalagi sudah menurut Permenkes sudah dilarang, tapi tetap kita gunakan, itu pasti ada efek sampingnya, Mbak. Contohnya kayak merkuri yang sering dilaporkan itu iritasi pada kulit, jadi timbul kemerahan, mungkin panas, gatal gitu, sampai terjadi kanker kulit seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau misal kita timbul efek samping itu, lebih baik kita hentikan dan kita harus segera berobat ke dokter seperti itu. Light, camera, rolling, action. Selamat pagi Jala Jelita, kembali di podcast Suara Jelita yang selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Saya dengan Eka. Dan saya Widya. Mbak Eka, kita sebagai kaum perempuan pastinya pengen tampil cantik ya kan? Salah satunya dengan menggunakan produk kecantikan untuk kulit kita. Tapi yang lagi viral sekarang itu malah jadi banyak produk kecantikan yang dipalsukan, jadi bikin kita bingung tentunya. Nah, untuk itu mungkin hari ini kita mengadakan podcast ini ya Mbak Eka? Ya betul Mbak, kita pengen cantik tapi ternyata nggak kesampaian karena produk-produk itu mengandung bahan yang berbahaya. Nah benar banget Mbak Eka, kata kuncinya pada kandungan kimia di produk kecantikan tersebut. Cocok nih, ayo kita tanya nih ke narasumber. Hari ini kita kedatangan seorang apoteker yang tentunya memahami nih produk-produk kandungan yang ada bahan kimianya. Selamat datang Mbak Nia. Silakan menyapa para jelita. Terima kasih Mbak. Sebelum kami memperkenalkan diri Mbak, izinkanlah kami menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Jala Senastri yang terhormat Ibu Vera Muhammad Ali, Ketua PG Mabesal Nyonya Dia Hardiko, dan Ketua Cabang 8 Gabungan Jala Senastri Mabesal Nyonya Maria Siswa Widodo, dan izinkan kami menyapa seluruh Jala cerita di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Kami diizinkan untuk berbagi informasi di Suara Jelita ini. Nama kami Kurnia, Nyonya Kurnia Willy Brodus. Suami kami berdinas sehari-hari di Denma Mabesal. Kebetulan kami juga berdinas sebagai apoteker di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Demikian Mbak. Cocok Mbak, ya? Cocok ini. Beliaunya kowal Mbak Eka. TNI AL wanita. Kowal, jadi kowal terus Jala Senastri juga, terus apoteker juga. Amazing ya pokoknya ya. Hebat ya. Hebat ya. Nah sebelum masuk ke pertanyaan nih, kayaknya kan kita sudah pengen bertanya-tanya, tapi kita pantun dulu. Silakan Eka. Pulang ke Malang naik kereta, tiba di stasiun di waktu petang. Selamat datang kepada narasumber kita. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Nah ini Mbak, kita masuk ke pertanyaan, karena pasti ibu-ibu Jala Jelita ini banyak yang bertanya-tanya mengenai produk kecantikan ya. Ini sedang marak produk kecantikan, skincare, kosmetik. Sebetulnya apa sih definisinya produk kecantikan tersebut? Baik. Jadi untuk definisi produk kecantikan, saya mengambil dari Permenkes ya Mbak ya. Jadi artinya definisi produk kecantikan itu juga biasa kita kenal sebagai istilah dengan kosmetik. Itu adalah sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh, seperti kulit, rambut, terus bibir, seperti itu, yang berguna untuk membersihkan, merawat, mengubah penampilan seperti itu. Itu adalah definisi dari produk kecantikan atau istilahnya kosmetik. Ya. Berarti sama ya produk kecantikan dan kosmetik ya, menurut sama. Permenkes ya Mbak ya, betul. Seperti itu. Wah ternyata itu ya definisi kosmetik. Tapi saya pernah baca nih Mbak, ternyata ada kosmetik biasa dan kosmetik obat. Nah apa sih yang dimaksud kosmetik biasa dan kosmetik obat itu? Baik, kalau kosmetik obat atau kita sebut biasanya kosmetik farmasi, itu biasanya mengandung bahan aktif yang mempunyai manfaat terapeutik dan harus diresepkan oleh dokter dan di bawah pengawasan dokter. Biasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, khususnya penyakit kulit ya mungkin salah satunya seperti itu. Berarti untuk bedanya yang biasanya untuk
untuk kecantikan atau perawatan, yang ini untuk pengobatan ya. Iya, yang jadi obat. kalau kosmetik biasa itu tidak tidak mengandung bahan aktif. Nah, yang mempunyai manfaat menyembuhkan seperti itu. Kalau Iya, kosmetik farmasi ada bahan aktif yang mempunyai manfaat menyembuhkan. Itu Iya. kalau kosmetik seperti mungkin lipstick Iya. gitu ya, blush on, mungkin Iya, itu ya bisa seperti termasuk itu. seperti itu ya. Iya. Nah, kita juga kenal istilah dengan skincare. Skincare. Nah, itu iya. gimana? Bedanya apa tuh Bedanya ya. Banyak ya ternyata Banyak, istilahnya ya. Banyak istilah-istilah yang sebetulnya ibu-ibu harus tahu juga Iya, ya. Maksudnya benar. kita Baik. juga pengen tahu Iya. tuh. Jadi kalau skincare, saya mengambil definisi dari WHO ini ya. Iya. Saya mengambil definisi dari WHO, skincare itu adalah serangkaian tindakan dan produk ya yang digunakan, yang mempunyai manfaat untuk merawat, melindungi dan menjaga kesehatan seperti Menjaga itu. kesehatan. Apakah sama dengan kosmetik begitu ya pertanyaannya? Jadi menurut Badan POM, skincare itu dimasukkan ke dalam kategori kosmetik. Namun perlu adanya notifikasi. Artinya notifikasi ini adalah perlu adanya izin edar. Jadi kalau skincare yang ada notifikasi berarti itu sudah melalui serangkaian uji Ya. dan dinyatakan aman untuk diedarkan. Nah, itu yang sama BPOM dimasukkan skincare dimasukkan ke Iya. kategori kosmetik. Betul. Tetapi dengan catatan perlu adanya notifikasi. Iya. Jadi kalau kita membeli skincare, kita harus lihat nih kode notifikasinya Betul, seperti apa. iya. Ya. Kalau ada notifikasi pasti itu sudah memiliki izin edar. Iya, dari berarti BPOM. kosmetik juga harus ada notifikasi berarti. Betul. Jadi berupa Semuanya. bagian dari kosmetik, Mbak. Itu ya, Iya. seperti itu. Dimasukkan ke kategori kosmetik Iya. sama BPOM. Iya, seperti betul. itu. Oke. Jadi paham ya kita sekarang. Iya. Tapi berapa bulan yang lalu itu sempat viral nih ya, banyak kayak UMKM, even pabrik bisa membuat kosmetik atau produk-produk kosmetik rumahan. Nah seperti itu, apa semua orang bisa meracik kosmetik, Mbak? Oh, baik. Jadi mungkin lebih saya spesifikkan memproduksi kali ya Bu Iya, ya. memproduksi. Mbak. Jadi tidak semua orang itu boleh memproduksi suatu kosmetik karena BPOM itu punya batasan-batasan atau punya peraturan-peraturan yang membatasi Iya. bagaimana produksi kosmetik itu. Mungkin salah satu contohnya itu ada peraturan yang mengatur tentang teknis bahan kosmetik, persyaratan teknis bahan kosmetik seperti itu, atau pelaporan bagaimana kalau terjadi efek samping. Iya. Dan yang lebih penting lagi harus ada sertifikat CPKB. CPKB. Ya, singkatannya itu cara pembuatan kosmetik yang baik. Oh, Ya, ada gitu. sertifikatnya. Seperti itu. Jadi harus memang punya sertifikat. Harus Ya, punya perorangan maupun perusahaan itu ya. Harus. Jadi itu sertifikat itu diterbitkan oleh BPOM. Iya, jadi Seperti sebelum itu. izin edar, maksudnya itu dia harus memiliki itu Memiliki dulu. sertifikat CPKB dulu, Iya. baru memproduksi. Iya. Setelah itu mendaftarkan untuk Iya. memperoleh nomor izin edar. Iya, jadi NIE, nggak seperti sembarangan ya Mbak. Saya Nggak campur-campur gitu ya, misalnya garam Kemarin terigu. yang di TV itu kan bakal seperti banyak yang maklon ya kalau nggak salah. Maklon. Maklon itu Maklon. produk yang kita boleh pasang merek asal Merek. kita gitu loh, Mbak Eka. Mungkin Iya. produk kita beli di orang terus kita Iya. kasih produk, nah itu kayak itu seperti apa, Mbak? Jadi maklon itu memang sekarang banyak ya Bu Iya, ya. benar. Tapi kita harus bijak, kita harus cek dulu juga Oh, notifikasinya tetap, seperti apa. iya. Tetap harus. Iya. Harus Kita- melalui proses-proses yang Iya, tadi ya untuk iya. bisa layak edar ya. Iya, Jadi jadi- nggak asal kita pesan ke pabrik terus kita kasih Iya. merek kita edarkan. Iya, Oke. membahayakan Iya, membahayakan orang gitu itu ya. nanti ya. Jadi Mbak, kembali ke produk. Kosmetika yang baik itu harus mengandung bahan kimia atau kandungan bahan-bahan Iya. apa? Baik. Jadi semua bahan itu diatur di Permenkes. Ada Permenkes Ada yang Permenkes. Iya, yang menyatakan bahwa di dalam kosmetik itu tidak boleh mengandung bahan merkuri, tidak boleh hidrokinon, tidak boleh kortikosteroid. Oh. Iya. Terus- Hidrokinon kok saya kayaknya sering denger ya hidrokinon Iya. ya.
Iya, Oh, ternyata itu berbahaya. berbahaya. Itu Apalagi? memang tidak boleh untuk kosmetik. Cuma untuk pewarna rambut tapi Iya. dengan konsentrasi 0,3% itu diizinkan. Iya. Di atas 0,3% itu masuk di kosmetik farmasi yang harus diresepkan oleh dokter dan di bawah pengawasan dokter untuk iya. hidroquinon seperti itu. Mm-mm. Ada juga tidak boleh mengandung timbal seperti itu. Iya. Tretinoin. Mm-mm. Itu salah satunya mungkin ya, Bu. Iya, iya. Ya, Ya, itu. banyak ya. Banyak. Dari sekian banyak bahan yang terdapat di produk, Mbak, apakah perlu tes untuk mengetahui itu berbahaya atau tidak, Mbak? Oh, baik. Kalau kita secara kasat mata begitu ya, Mbak Iya. ya. Oh, ini krim ini kayaknya mengandung merkuri atau enggak? Iya. Kita tidak bisa memastikan seperti itu. Tetapi kita harus melaksanakan uji yang Ya. ada di laboratorium. Jadi misal kita curiga nih, ini kayaknya merkuri gitu. Kita lakukan uji di laboratorium, itu ada 2 uji. Uji kualitatif untuk menentukan kandungan apa sih yang ada di kosmetik, itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu untuk menentukan berapa jumlah kandungan itu begitu. Jadi iya, ada iya. 2 uji, kualitatif dan kuantitatif. Contohnya ya, Mbak ya. Iya. Misal saya curiga nih, kayaknya kosmetik ini kok mengandung merkuri ya, gitu. Akhirnya kami bawalah ke lab. Saya lakukan uji dulu kualitatif, apa benar nih mengandung merkuri atau enggak, seperti itu. Nah, mungkin salah satunya saya menggunakan reagen KI ya, ada suatu reagen KI. Saya tetesin kalau terjadi perubahan sampai warna jingga. Iya. Nah, itu mengandung merkuri. Atau mungkin saya tambahkan NaOH, ternyata ada endapan kuning, pasti merkuri, mengandung merkuri. Nah, dari kualitatif itu saya juga ingin tahu berapa besar sih kandungan merkuri begitu ya, Mbak ya. Saya lakukan kuantitatif dengan alat namanya spektrofotometri seperti itu. Jadi ada tahap-tahapannya. Kalau kita lihat secara kasat mata Nggak bisa ya? nggak bisa menentukan, hanya curiga gitu ya. Jadi kita juga nggak asal langsung ngeklaim bahwa Ngeklaim. oh ini nggak bagus, ini bagus Nggak gitu bisa. ya. Iya, Iya. harus Pokoknya intinya kita harus ya itu kembali lagi ada izin edarnya enggak. Nah, gitu kan. betul. Yang penting itu ya kita Iya. pegang. Karena kan nggak mungkin kita ngetes istilahnya satu skincare atau kosmetik ke lab sendiri itu. Iya benar. Ya, Mbak. Nah, untuk kita nih sudah memakai kosmetik yang ternyata diindikasi ada bahan berbahayanya. Itu ada Iya. efek sampingnya nggak, Mbak? kalau kosmetik dengan bahan berbahaya, apalagi sudah menurut Permenkes sudah dilarang, tapi tetap kita gunakan, itu pasti ada efek sampingnya, Mbak. Contohnya kayak merkuri yang sering dilaporkan itu iritasi pada kulit, jadi timbul kemerahan, mungkin panas, gatal gitu. Apalagi pernah dilaporkan juga penggunaan merkuri jangka panjang itu bersifat karsinogenik. Jadi ada yang dilaporkan itu sampai terjadi kanker kulit seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya, Mbak. Gitu. Berarti tidak instan ya, maksudnya tidak pas begitu pakai dia langsung bereaksi, tidak juga ya. Ada juga yang jangka panjang bahaya, Mbak. Yang jangka panjang ini pasti bahaya, ya, Mbak. Iya, betul. Jangka pendek iritasi, alergi gitu ya. Kalau misal kita timbul efek samping itu, lebih baik kita hentikan dan kita harus segera berobat ke dokter seperti itu. Iya, betul. Jangan dipakai terus ya, Mbak. Betul ya. Penasaran kan dipakai terus. Iya, tetap penasaran pakai terus malah jadi kanker kulit nanti ya kan, bahaya itu, banget. betul. Oke, Mbak, saya tuh pernah beli ya, Mbak, produk gitu. Setelah saya buka, nggak berapa lama, 2 minggu apa 3 minggu gitu, langsung berubah warnanya jadi coklat. Nah, seperti itu tuh seperti gimana sih, Mbak? Apa ada produk kecantikan itu punya expired date? Baik. Jadi saya ingin menjelaskan nih, Mbak, ada istilah ini ya. Jadi ada expired date di kosmetik itu, ada expired date, ada PAO, period after opening gitu. Jadi baru tahu saya. periode waktu setelah dibuka. Ya, itu berbeda gitu. Oh, nggak sama. Jadi Nggak belum sama. tentu di kemasan tuh ada expired date-nya, belum itu sama ya? Sama. Jadi begini, kalau untuk expired date itu adalah durasi atau jangka waktu sebelum kemasan itu dibuka. Itu pasti tercantum kan, Mbak, expired date misal tanggal 9 Januari 2025. Nah, itu pasti tercantum dan itu pasti tertulis di kemasan itu gitu. Yang tidak tertulis adalah pada saat kosmetik itu kita buka. Nah, pada saat kosmetik kita buka, kita harus cerdas, Mbak Jala Jelita. Jadi pada saat kita buka,
itu namanya PAO. PAO. PAO, period after opening. Nah, biasanya di kosmetik itu ada tandanya. Ada tandanya itu semacam kayak mangkok atau kemasan yang ada tutupnya terbuka. Ada tulisan 3M, Oh, itu 4M, 12M. Ingat? M tuh minggu atau apa M tuh? itu bulan. Oh, bulan. Baru tahu saya, beneran ini baru tahu. Iya, itu namanya PAO. Jadi Baru tahu Mbak, saya lipstik aja dari 5 tahun yang lalu masih ada, itu masalahnya. Selama warna masih merah Iya. terus. jadi begitu. Jadi itu namanya PAO. Iya. Jadi kami menyarankan kepada Jala Jelita ini pada saat kita membuka kosmetik, membuka kosmetik, kita ambil stiker. Jadi kita tulis, misal ini kan tanggal 24 ya Mbak ya. Tanggal 24 April 2025. Kita lihat kodenya di kemasan itu, logonya apakah 3M, 4M. Oh, ternyata 12M. Berarti kan 1 tahun. 1 tahun. Jadi Aman. 24 April 2025 strip, 25 April 2026. Seperti itu. Itu jangka waktu setelah kemasan tuh dibuka, seperti itu namanya PAO. Jadi tapi dengan catatan dalam kondisi kosmetik itu dalam kondisi tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan bentuk. Nah, kita mengikuti tanggal yang kita tulis tadi. Tapi kalau sudah terjadi perubahan bau, perubahan warna, perubahan mungkin bentuk ya, yang awalnya padat terus timbul cairan-cairan kadang gitu. Berubah. Nah, sebelum tanggal yang kita tulis, kita harus segera buang. Gitu. Itu tips itu. Nah, berarti semua tulisan yang ada di produknya itu bukan hanya hiasan ya. Iya. Dan itu benar baru tahu saya. Sama, saya juga baru tahu Mbak. Berarti kita yang lipstick 5 tahun itu misal kadang ada kosmetik yang tidak ada logonya. Nah, itu gimana kalau misalnya nggak ada? Kalau tidak ada logonya, kita harus cerdas. Kita harus tanya. Kita tanya mungkin lewat website atau bisa kita tanya ke tempat kita beli. Pasti orang yang tempat kita beli gini, ibu ini kok pintar sekali. Gitu. Karena saya juga nggak tahu. Iya, itulah. Nah, saya juga penasaran nih, kalau gitu metode untuk memilih kosmetik yang baik. Supaya tidak, misalnya kita tahu bahwa dia tidak mengandung zat yang berbahaya, itu seperti apa? Baik. Jadi kita ada metode, ada cara cerdas untuk menentukan kosmetik ini berbahaya atau tidak. Jadi kita menggunakan metode klik gitu. Klik itu kemasan. Kita harus cek kemasan. Jadi sebelum membeli kita harus cek kemasannya. Apakah ada yang penyok-penyok atau ada karatan atau warnanya sudah usang. Nah, kita harus curiga seperti itu. Itu K. L, label. Nah, di kosmetik itu kita harus ngecek labelnya. Apakah ada nama kosmetiknya, mungkin kandungannya, aturan pakainya, seperti itu. Terus notifikasinya, terus aturan pakainya, semua label kita cek yang ada. Jadi semua informasi harus kita cek di dalam kemasan itu. Itu ke L ya Mbak ya. Sekarang I. Nah, kita harus ngecek juga apakah sudah ada izin edar nih. Nah, itu sangat penting, izin edar. Selanjutnya K. K itu adalah kadaluarsa. Kita harus cek. Nah, itu. Ini maaf. Izin edar itu adanya di mana Mbak? Di setiap produk ada? Iya, kalau dia memang sudah ada notifikasi, berarti kan sudah ada izin edar, karena sudah disetujui oleh Badan POM. Ya, kalau misal kita ragu nih, Mbak, ini sudah ada izin edar apa enggak, atau sudah tertulis notifikasinya, tapi kita ragu, kita bisa ngecek ke websitenya BPOM. Bisa. Jadi kita masuk ke websitenya BPOM, yaitu cek bpom.pom.go.id. Kita nanti masukkan aja registrasinya di situ. Nanti akan keluar di situ. Biasanya berupa barcode atau kode gitu ya. Betul. Tadi sudah kita diketahui bahwa website BPOM ya Mbak ya. Kita mau ngecek itu kan. Jadi sekarang kalau beli kosmetik itu
ya kita harus aware, harus ngecek juga izin edarnya, terus ingredientnya itu seperti apa gitu ya. Nah ini closing nih berarti kan pertanyaan untuk jala jelita juga itu tips untuk memilih kosmetik yang baik. Iya. Jadi saya izin ya Mbak ya ingin menyampaikan atau menyarankan. Satu, jangan tergoda dengan hasil yang instan. Betul. Soalnya kadang ya saya juga nggak mau menafik juga Mbak. Saya lihat teman saya kok jadi putih bagus banget gitu dengan cepat gitu ya. Terus harganya skincare-nya kok murah, tapi hasilnya bagus. Jangan tergoda dengan hasil instan maupun harga murah. Betul. Yang kedua, kita harus memperhatikan PAO-nya tadi. Jangan lupa, kita harus mencatat. Kita harus mencatat pada saat kapan itu kemasan dibuka dan sampai kapan. Nah itu kita harus catat. Soalnya selama ini memang tidak ada informasi ya Mbak ya. Kalau terkait PAO itu nggak ada informasi. Nggak ada, saya baru tahu. Saya juga baru tahu ya. Yang ketiga, kita pakai metode klik tadi. Itu tips yang paling penting itu. Tips jitu untuk memilih kosmetik. Jadi kalau yang mau baik. beli kosmetik ingat tips gitu Tips. ya. Tips klik gitu ya. Iya. Menarik. Sangat menarik ya podcast kita hari ini. Jadi kita tahu gimana caranya cantik, tapi juga tahu bahan yang harus kita pakai apa aja gitu betul, ya kan. Betul. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Nah, sebelum kita tutup acara podcast ini ada pantun nih Mbak Eka. Nah, ya apa itu Mbak? Tampil cantik dengan kebaya, dipoles riasan jadi menarik. Hindari kosmetik yang berbahaya, produk alami lebih menarik. Ya, betul. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya Dan Eka pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri hebat, Jala Senastri luar biasa. Jala Sweva Jaya Mahe. Terima kasih.